Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun para sahabat-sahabat Al-Ghaus Official, jangan lupa subscribe, like, tonton, share. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, kunci maju cuma satu, jangan mundur. Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin taliku bika minka ilaih wa bi'adadi man shalla alaih wa bi'adadi ma'lumatillahi daiman abada. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat Al-Ghaus Official yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Jangan lupa subscribe ya, subscribe, like and share. Tonton, insya Allah bermanfaat ya. Para sahabat Al-Ghaus Official yang dirahmati Allah, untuk pembahasan kali ini saya ingin memberitahukan amalan-amalan ya yang mudah-mudahan menambah perbendaharaan kita di dalam meningkatkan amaliyah ibadah sebagai bekal di kampung akhirat nanti. Apa itu? Amalan 6 sifat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saudara sahabat Al-Ghaus Official, rupanya ada amalan 6 sifat-sifat sahabat Nabi. Yang pertama itu, makanya mereka itu dekat dengan Nabi, dekat dengan keridhaan Allah, juga dengan ikhlas karena Allah, mempunyai amalan yang pertama, menanamkan sedalam-dalamnya kalimat thayyibah ya, kalimat tauhid, yaitu kalimat thayyibah. Apa itu?
kalimat la ilaha illallah. Nah, menurut satu riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Abu Bakar itu pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata beliau? Kata Nabi, perbanyaklah kalimat, dua kalimat, di mana dua kalimat ini akan menyelamatkanmu. Apa itu? Istighfar dan la ilaha illallah. Lantas sahabat bertanya Abu Bakar ini, kenapa demikian ya Rasul? Kata Nabi, jawab Nabi, karena pada waktu kalimat ini dicanangkan, kalimat ini diberikan, itu iblis itu menanggapi. Kata iblis, aku menghancurkan manusia dengan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Tuh. Dan aku meluluh lantahkan manusia, menggiring manusia ke neraka untuk jadi temanku, itu dengan kemaksiatan. Tetapi aku hancur, luluh lantah dengan dua kalimat itu, yaitu istighfar dan kalimat la ilaha illallah. Nah ini sehingga aku mencari salah lagi. Aku dapat bagaimana manusia, bagaimana anak cucu Adam ketika membaca istighfar dan membaca kalimat thayyibah atau la ilaha illallah tadi itu, ya, tahlil la ilaha illallah itu bacanya bukan dari hati. Bagaimana engkau tahu, ya iblis, kalau dia bacanya bukan dari hati? Bagaimana engkau bisa masuk mengetahui kalau dia bacanya itu tidak ikhlas? Kata iblis, saya bisa melihat, saya bisa merasakan dari bau hawanya, dari bau badan hawa nafsunya ketika dia zikirnya menggunakan kalimat la ilaha illallah dan istighfar itu dengan nafsu, dengan supaya dapat pahala, supaya dapat keutamaan, supaya hebat, supaya berwibawa. Nah itu saya masuk ke situ. Karena apa? Hatinya tidak diajak. Di situ akan saya mudah menjerumuskan manusia. Tuh saudara-saudaraku sekalian. Makanya kata Nabi ditambahkan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Perbaharilah iman kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu an atau tashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, atau mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ibarat kumparan, semakin banyak lilitannya semakin besar tagangannya, tapi dengan ikhlas. Karena di dalam dialek itu. Terus kemudian orang yang selamat itu yang mana? Yang hatinya juga diajak berpikir, yang hatinya juga diajak beristighfar tanpa nafsu. Dia tidak mengharapkan apa-apa, cuma ridha Allah saja. Udah dia baca. Dan itu menandakan orang itu ikhlas dalam menjalankan peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu saudara-saudaraku sekalian, sifat sahabat Nabi, amalan sifat sahabat Nabi yang pertama itu kuatkan iman, ya kan? Ibarat kata, kalau yang namanya TV itu goyang, itu kan berarti antenanya tidak pas itu. Nah antena ini kita filosofikan, kita analogikan adalah iman. Imannya goyang, imannya enggak pas dengan Allah, enggak center dengan Allah, udah pasti kehidupan tak TBG, takut, bingung, gelisah, tuh iman. Nah ini saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang ini yang harus kita perbanyak.
diusahakan kalau bisa jangan hanya sebatas kalimat tahlil atau thayyibah ini saja, yaitu la ilaha illallah saja. Tapi bagaimana kalimat tauhid itu, kalimat thayyibah itu, kalimat tahlil itu menghujam ke dalam dada kita. Kalau lafaz anak kecil juga bisa, ya. Orang yang baru lewat, orang kafir, orang yang gak pernah sholat juga bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya kan? Apalagi kalau dia matinya husnul khotimah, semuanya selama hidup dia banyak dosa, tapi pas ketika mau mati atau sakaratul maut dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, gampang dah. Yang bisa menolong itu kan amal solehnya. Amal soleh yang mana? Yang kalimat la ilaha illallah itu bisa menghujam ke dalam dada dia, ke dalam hati renung yang paling dalam. Bagaimana kalimat itu kita artikan dulu tahap pertama. La ilaha, tidak ada Tuhan. Kita sudah tahu, sudah ngaji ya di part-part yang sebelum ini, bahwa definisi Tuhan adalah sesuatu yang kita takuti, sesuatu yang kita sembah, sesuatu zat yang kita tidak perlu khawatir, sesuatu zat yang perlu dikhawatirkan juga kalau kita tidak nurut. Waduh, nanti Allah nanti menyiksa kita, ya. Sesuatu yang menyelesaikan berbagai masalah, dan sesuatu yang harus kita jadi patokan, sesuatu yang harus jadi kita tuju, sesuatu hal yang satu kita cintai dan sebagainya. Itu definisi Tuhan. Sehingga ketika dia cinta dengan Tuhannya, marbotilah, menuju keridhoannya, ya, dia diridhoinya, dia perbaiki amal-amalnya dengan iman tadi itu. Kalau dia ada iman, pasti suka mendengar petua-petua, mendengar nasihat-nasihat agama, mendengar ungkapan-ungkapan positif, mendengar orang mengingatkan kita untuk ibadah kepada Allah. Ciri kalau imannya bagus. Nah, iman saja tidak cukup, ya, tapi dengan iman ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kamu. Iman dulu. Iman dulu. Karena itu bejakan, dia yakin dulu, dia harus percaya dulu dengan Allah. Baru ilmu. Dengan apa? Dengan kedudukan yang tinggi. Jaminannya Allah nanti yang angkat kita. Allah yang angkat derajat kita kalau kita udah ada imannya pasrah. Masalahnya kita ini kadang-kadang ragu sih. Udah pasrah, udah ini yang buat Allah loh. Ya, kulit ini kita bisa bergerak-gerak karena ada ruh. Yang punya ruh siapa? Allah. Yang rawat ruh siapa? Yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara-saudaraku sekalian. Nah, ini amalan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Laknya kita asyhadu alla, aku bersaksi bahwa tidak. Nah, maksudnya tidak di sini tidak ada yang dapat mempengaruhi kegagahan, tidak. Ada yang lebih kaya, tidak. Ada yang lebih tampan, tidak. Ada yang lebih pintar, tidak. Pokoknya ada yang lebih bisa menyelesaikan, tidak. Itu praktek syahadat, praktek kalimat thayyibah. Illallah, kecuali Allah yang bisa mempengaruhi kita, begitu. Nanti kalau Allah kita pasrah, yakin dengan Allah, bahwa Allah yang bisa segalanya, baru nanti Allah turunkan izzah, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan hidayah. Yakin dulu, kita hanya pasrah dulu. Udah usaha bersyariat, baca Quran, ya, tanda-tanda iman kan begitu. Dengan anda dia yakin sama Allah, pasrah sama Allah, syariatnya apa nih supaya lebih kuat lagi, lebih yakin lagi, banyak zikir, niatkan karena Allah, banyak baca Al-Quran, niatkan karena Allah, puasa karena diperintah juga, niatkan karena Allah. Udah, jadi nggak niat karena siapa-siapa dan tidak ada kepentingan apa-apa. Udah bismillah saja, bismillah saja, perbanyak kita praktekin. Setelah lafadznya bagus, jiwa kita keisi, kita praktekin di lapangan, ngadep umpamanya.
Kita orang biasa, sendal jepit, selang-seleng, umpamanya kalau dulu guru kami ngajarin dulu, datang ngadep pejabat, berani nggak? Ayo, ngadep pejabat, kadang gak urusan apa-apa, cuma mau kenalan aja cuma. Berani nggak? Nah itu praktek syahadat begitu. Harus kita uji kita. Kalau itu berhasil, berani, mantap. Itu praktek syahadat namanya. Praktek kalimat La ilaha illallah. Terus walaupun anjing memenggong, kafilah tetap berlalu. Ini sekelumit tentang sifat sahabat yang pertama. Ya, amalan sifat sahabat Nabi yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Kencangkan dulu iman, pastikan bahwa kita ini benar-benar hamba Allah. Kecilkan kita sekecil-kecilnya ketika kita menghadap Allah, besarkan Allah sebesar-besarnya ketika kita pasrah total sama Allah. Pasrah, insya Allah kita mendapat manfaatnya. Dan nantikan episode selanjutnya, yaitu sifat yang kedua. Apa sifat yang kedua? Sholat khusyuk wa khudur. Ya, oke. Siapa yang bisa ikutin ini sifat Nabi yang kedua, sholat khusyuk wa khudur. Insya Allah kita bertemu lagi. Demikian, jangan lupa subscribe, like, dan share. Kunci maju cuma satu, jangan mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syamsul anta badrun anta nurun fawqa nuri al-baik